Kembali lagi bersama saya, Wirda Alfaramania. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Dalam bab 4 ini, kita akan mempelajari 6 materi ya teman-teman, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep blok subnet, dan yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. IP address itu diibaratkan nama di antar interface. Jika ingin saling komunikasi, maka memerlukan yang namanya IP address. Saat ini, IP address yang tersedia terdapat dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Untuk versi 4 itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan nilainya dapat berkisar antara 0 hingga 255. Bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat dua PC yang berbeda IP address. Yang satunya memiliki IP 192.168.1.1 dan PC yang kedua yaitu 192.168.1.2. Nah, jadi pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya di internet protokol seperti prefix, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP register. Untuk penulisan IP versi 4 yang benar itu perlu disertakan prefix ya teman-teman. Seperti belakang IP ini, itu belakangnya ada /24-nya. Nah, /24 itu merupakan prefix. Tapi jika configuration di Cisco itu menggunakan yang namanya subnet mask. Nah, prefix itu biasa digunakan saat konfigurasi pada MikroTik. Sedangkan Cisco biasa menggunakan subnet mask. Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal /24 itu jumlah IP-nya yang bisa digunakan ialah sebanyak 256. Adapun cara untuk mendapatkan ini itu bisa kita singgung pada bab subnetting ini. Untuk mengetahui prefix yang sesuai dan efektif, maka diperlukan yang namanya ilmu subnetting. Jadi, subnetting merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix dan subnet mask apa yang paling sesuai untuk digunakan. Misal kita memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk komputer? Nah, jadi prefix yang cocok untuk komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling komunikasi itu, misal kita menggunakan /24. Nah, jadi jumlah IP yang tersedia ada 256. Tapi kita hanya membutuhkan 6 saja. Maka sisanya ada 250. Itu sangat mubazir ya teman-teman. Maka prefix yang efektif digunakan pada komputer ini ialah 29. Mengapa? Karena /29 itu jumlah IP yang tersedia dan digunakan ada 8. Jadi subnetting itu tidak selalu membahas terkait prefix. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu IP address privat dan public. Di sini kita akan fokuskan membahas ke IPv4. Yang dimana IPv4 itu dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP privat. Jadi singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain-lain itu, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Sedangkan IP privat merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat adalah untuk alamat IP privat dibagi menjadi 3 kelas, yang dimana setiap kelas sudah didefinisikan ranknya dari berapa sampai berapa. Sebenarnya ada kelas D dan E, tetapi ini hanya untuk pengujian. Oke, kita bahas pada IP privat kelas A terlebih dahulu. Yang dimana untuk kelas A, ranknya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi, jika melebihi dari rank yang sudah ditentukan, maka itu bukan IP privat. Contohnya seperti 10.256.2.1. Lalu kita bahas pada IP privat kelas B.
Jadi kelas B ini memiliki rank dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, jadi kalau ada IP address 172.35.10.10, ini bukan merupakan IP privat ya, karena sudah melebihi ranknya. Selanjutnya untuk kelas C, ranknya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Dan jika ada IP 192.169.256 itu bukan merupakan IP privat juga ya. Nah, alamat IP privat ini bisa digunakan di dalam jaringan lokal, seperti kantor, sekolah, ataupun lain sebagainya, dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Jadi ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal yang menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk komunikasi dengan internet. Jadi nantinya perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa diakses ke internet. Ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, maka router yang terhubung dalam jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan alamat IP privat mereka ke alamat IP publik yang digunakan. Jadi, seperti contoh ketika terdapat kumpulan device dalam suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari komponen device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired ataupun wireless, dan dari switch terhubung ke router, dan dari router itu terhubung ke ISP, baru ke internet. Jadi, device tersebut sudah bisa internetan ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu IP address kelas full dan classless. Oke, kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini ya. Jadi, kita mengetahui bahwa IP address yang digunakan saat ini terdiri dari dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 itu memiliki dua jenis, yaitu IP address private dan IP address public. Jadi, IP private itu adalah alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN, sedangkan IP public adalah alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8888 dan 8844. Nah, untuk keduanya itu diklasifikasikan berdasarkan kelasnya, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena ini untuk pengujian saja. Di sini setiap kelasnya itu memiliki rank yang sudah ditetapkan, yaitu kelas A dari 0 sampai 127, kelas B dari 128 sampai 191, kelas C dari 192 sampai 223. Nah, ini merupakan tabel klasifikasi IP address private dan public. Nah, di sini jika lebih spesifikannya lagi, misal saya ingin melihat rank IP address private saya yang ditetapkan berdasarkan kelas juga, kita lihat di sini bahwa ini merupakan tanda dari klasifikasi IP address private berdasarkan kelasnya. Nah, yang di private ini lebih diklasifikasikan lagi, yang bisa digunakan hanya 10. Jadi dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan selanjutnya, misal kita lihat di bawah ini, jadi 90.188.23.10 itu merupakan IP public. 90 ini masuk ke rank A ya teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga terdapat istilah yang namanya CIDR. Jadi CIDR itu nama lain dari prefix. Nah, jadi prefix dan subnet mask itu istilahnya sama, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, yaitu adalah default subnet mask. Atau prefix itu biasa digunakan untuk vendor MikroTik, sedangkan subnet mask biasa digunakan untuk vendor Cisco. Jadi, kalau ada tulisan CIDR default ataupun default subnet mask, maka ini dinamakan dengan classful addressing. Jadi, pengalamatan IP address berdasarkan kelasnya. Jadi, misalkan kelas A default subnet masknya yaitu 255.0.0.0 itu slashnya adalah /8. Lalu yang B itu default subnet masknya adalah 255.255.0.0 itu sama dengan /16. Dan yang terakhir 255.255.255.0 itu adalah /24. Nah, misal terdapat contoh kasus, yaitu terdapat jaringan lokal, contohnya web sekolah, kantor, dan lain-lain yang memiliki 200 host, dan ini tentunya menggunakan IP privat semua ya. Misal saya menggunakan kelas A, yaitu 10.0.0.1,
dan misal menggunakan prefix atau default subnet masknya yaitu /8. Nah, kita ketahui bahwa prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak, yaitu 16.777.216 atau 16 juta. Padahal host yang diperlukan itu hanya 200 saja. Maka dari itu, prefix yang cocok digunakan untuk hak akses 200 host ini adalah /24. Karena /24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Jadi, jika kita menggunakan /25 itu kedikitan, dan kalau menggunakan /23 itu kebanyakan. Jadi, yang cocok itu adalah /24. Jadi, kalau kita menggunakan kelas addressing, maka pengalamatan IP-nya itu tidak berdasarkan kelasnya. Kita masuk pada materi kasus subnetting. Pada materi kali ini kita akan berkecimpung langsung pada perakit. Jadi, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses, yaitu untuk prefix dan subnet mask itu sama ya teman-teman. Untuk prefix itu yang berbentuk slash, dan subnet mask itu berbentuk 4 oktet. Nah, untuk prefix dan subnet mask itu sama goals-nya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, perbedaannya, untuk prefix itu digunakan dalam pengkonfigurasian yang dilakukan oleh vendor MikroTik, sedangkan subnet mask biasanya diperuntukkan untuk pengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco. Lalu kita mencari IP network dan juga IP broadcast, juga rank IP. Nah, jadi IP network itu adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Sedangkan IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Sebagai contoh, ketika kita memiliki jaringan LAN terdapat 12 PC, di sini kalian bebas memilih IP privat kelasnya apa. Salah satunya IP yang saya ambil yaitu 172.16.10.x. Nah, pertama kita cari prefixnya terlebih dahulu. Jadi, cara mencarinya, kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Nah, di sini saya memakai 2 pangkat 4, yaitu mendapatkan hasil 16. Jadi, pangkat 4 ini kita akan gunakan untuk pengurangan yang ada di dalam prefixnya. Jadi, rumusnya adalah 32 dikurangi 4, sama dengan 28. Nah, jadi, prefix yang cocok untuk digunakan adalah /28. Selanjutnya, kita cari total IP-nya. Dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 28, yaitu 2 pangkat 4. Jadi jumlah IP-nya adalah 16. Langkah selanjutnya kita cari subnet mask-nya terlebih dahulu. Dengan rumus 256 atau jumlah dikurangi 16 atau total IP, sama dengan 240. Jadi kita dapat simpulkan bahwa subnet mask yang bisa kita hasilkan adalah 255.255.255.240. Langkah selanjutnya, kita mencari IP network dan IP broadcast. Jadi, IP network merupakan IP paling depan, dan IP broadcast adalah IP paling belakang. Nah, jadi IP networknya kita mulai dari 0, lalu kita masukkan angka 16. Mengapa angka 16? Karena 16 ini adalah total IP. Lalu di sini kita mendapatkan hasil 32, karena 16 ditambah 16 sama dengan 32. Lalu di sini 48 karena 32 ditambah 16. Lalu kita cari IP broadcast-nya. Nah, caranya kita bisa cari dengan mengurangi satu yang ada di dalam IP network-nya. Misal IP network-nya adalah 16, kita kurangi 1 menjadi 15. Jadi IP broadcast-nya dimulai dari 15. Lalu 32 dikurangi 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47, dan seterusnya. Jadi, rank IP yang dapat digunakan adalah 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Jadi, ini merupakan rank IP yang tersedia pada prefix /28. Perlu teman-teman ketahui bahwa IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan, sehingga kita hanya bisa menggunakan 172.1.10.1 sampai 172.16.10.14. Jadi, ini adalah IP yang bisa digunakan pada jaringan LAN di topologi kali ini. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu kita akan membahas kasus subnetting yang kedua, yaitu 60 host. Jadi, di sini misal saya memiliki jaringan internal ataupun jaringan lokal yang terdapat 60 PC yang keseluruhannya menggunakan IP privat. Nanti kita akan menentukan IP privat kelas mana yang akan kita gunakan. Kemudian dari 60 PC ini, kita akan coba mencari prefix yang sesuai, lalu IP network, IP broadcast, dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa kita temukan dengan proses yang namanya subnetting.
Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam proses subnetting adalah mencari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi dikit dari host yang diminta. Nah, jadi host yang diminta adalah 60 PC. Berarti kita cari yaitu 2 pangkat berapa yang hasilnya melebihi dikit dari 60. Nah, jadi yang sesuai yaitu adalah 2 pangkat 6 yang hasilnya adalah 64. Berarti tidak kurang dan tidak lebih. Kita bisa tuliskan yaitu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Di sini kita coba cari yang namanya prefix. Rumusnya adalah 32 dikurangi 6. Nah, 6 ini adalah perpangkatan yang sudah kita temukan, sama dengan 26. Jadi, CIDR atau prefix yang bisa kita gunakan yaitu /26. Setelah tahu prefix yang digunakan adalah /26, maka kita cari total IP-nya dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi total IP yang digunakan adalah 64. Selanjutnya, kita akan mencari subnet mask-nya. Jadi subnet mask itu merupakan representasi dari prefix. Jadi tujuannya sama, yaitu untuk mencari total IP yang bisa digunakan. Untuk mencari subnet mask itu, rumusnya adalah 256 dikurangi 64. Di 64 ini adalah total IP, sama dengan 192. Jadi kita bisa simpulkan bahwa subnet mask yang bisa kita gunakan adalah 255.255.255.192. Nah, jadi net mask ini adalah hasil yang sudah kita temukan dari prefix /26. /26 itu merupakan kelas C. Berarti kalau misalkan kita mendapatkan prefix yang tergolong dari kelas C, maka kita bisa fokus pada oktet yang terakhir. Untuk 3 depan ini merupakan default ya. Setelah kita mengetahui net mask-nya, maka kita bisa menentukan IP address mana yang kita gunakan. Misal di sini saya menggunakan IP address-nya yang 10.1.1.x. Ini kita belum mengetahui, maka kita bisa cari yang namanya IP network dan IP broadcast. Untuk mencari IP network dan IP broadcast berdasarkan blok subnet, kita bisa cari dulu untuk IP network-nya. Nah, IP network itu pastinya pada blok subnet yang pertama itu dimulai dari angka 0. Dan blok subnet yang kedua itu adalah total IP yaitu 64. Lalu blok selanjutnya mendapatkan hasil 128. Dikarenakan 64 ditambah 64 sama dengan 128. Dan blok subnet yang keempat kita mendapatkan 192 dari 128 ditambah 64. Selanjutnya kita akan mencari IP broadcast-nya. Jadi untuk mencari IP broadcast-nya kita tinggal kurangin satu saja dari network blok kedua, yaitu 64 dikurangi 1 mendapatkan hasil 63 untuk blok subnet pertama yang IP broadcast. Dan 128 dikurangi 1 mendapatkan 127 dan 92 dikurangi 1 mendapatkan 191 dan seterusnya. Oke, jadi ini untuk IP network dan IP broadcast pada blok subnet pertama, blok subnet kedua, blok subnet ketiga, dan blok subnet seterusnya. Nah, tadi kan kita memakai 10.1.1.x/26, maka untuk IP networknya misal kita ingin memakai yang 64 dan ingin memakai host subnet yang kedua, berarti bisa kita tulis menjadi 10.1.1.64 dan untuk IP broadcast-nya itu adalah IP yang terakhir. Jadi kita tulis 10.1.1.127. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rank IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126. Untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Maka dari itu, total IP yang bisa digunakan dari sini ialah 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Oke, kita lanjut pada kasus subnetting yang ketiga, yang terdapat 100 host. Jadi nanti yang ditanyakan adalah total IP dari 192.168.1.x. Di sini yang ditanyakan yaitu total IP. Langkah pertama, kita cari perpangkatan 2 terlebih dahulu, yang melebihi 100. Jangan kelebihan dan kekurangan. Yang paling dekat 100 yaitu di sini adalah 2 pangkat 7. Dari pangkat ini kita akan mencari prefixnya, yaitu rumusnya 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Jadi, prefix yang kita gunakan yaitu +25. Lalu kita cari total IP yang bisa kita gunakan dengan rumus 2, lalu pangkat 32 dikurangi 25, itu mendapatkan 2 pangkat 7, sama dengan 128. Setelah itu, kita cari subnet mask-nya terlebih dahulu dengan rumus 256 dikurangi 128. 128 ini adalah total IP-nya ya teman-teman. Jadi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Lalu karena sebelumnya kita telah mencoba kelas A dan kelas B, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan kelas C.
yaitu 192.168.1.x/25. Sekarang kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya. Untuk IP network, awalnya sudah pasti 0 ya teman-teman. Setelah itu ditambahkan total IP 128. Lalu 128 ini kita tambahkan lagi dengan angka yang sama ya teman-teman, yaitu mendapatkan hasil 256. Lalu IP broadcastnya kita cari dengan 128 dikurangi 1, mendapatkan hasil 127. Lalu 256 dikurangi 1 juga menjadi 255. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa mengetahui IP network dan IP broadcastnya. Kita pakai yang ke satu saja, yaitu 0 sampai saja, yaitu 0 dan 127. Jadi IP networknya adalah 192.168.1.0 dan IP broadcastnya mendapatkan 192.168.1.127. Dapat disimpulkan IP range-nya yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Kita lanjut pada konsep blok subnet. Jadi di sini kita memiliki 3 blok subnet. Blok subnet ini diibaratkan seperti ruangan. Misal ada suatu gedung terdapat 3 lantai. Misal blok subnet pertama itu digunakan di lantai pertama, dan blok subnet kedua itu digunakan di lantai 2, dan blok subnet ketiga itu di lantai 3. Perlu diketahui bahwa antar blok subnet itu by default atau tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, setiap lantai itu mempunyai kumpulan device-device. Kalau misal device-device ini menggunakan blok subnet yang sama, maka antara satu dengan yang lainnya ini bisa saling komunikasi ya. Nah, simpelnya seperti ini. Jadi misal untuk lantai pertama menggunakan 10.10.10.2 untuk PC 1 dan PC 2 menggunakan IP 10.10.10.15. Nah, ini kan masih dalam cangkupan blok subnet pertama ya teman-teman. Misalkan ingin berkomunikasi antara PC 1 dan PC 2 ini bisa saling terhubung karena dia menggunakan 2 subnet yang sama. Beda kalau pada PC 2 itu dia menggunakan blok subnet yang berbeda, misal 10.10.10.61. Nah, ini kan masuk dalam kategori blok subnet kedua. Kalau misal PC 1 dan PC 2 ingin berkomunikasi, ini tidak akan bisa ya teman-teman, karena PC 1 dia menggunakan blok subnet pertama dan PC 2 menggunakan blok subnet kedua. Oke, kita lanjut pada materi yang ke-8 yaitu IPv4 delivery type. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tipe dalam pendeliverian IP address. Delivery type pada IP address terdapat 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. IPv4 delivery type didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data. Unicast adalah proses pengiriman data dapat diterima oleh sebuah host saja. Contohnya adalah seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address. Dan multicast yaitu one-to-many communication. Artinya proses pengiriman data dari satu host ke satu grup. Contohnya adalah IP address kelas D. Selanjutnya, broadcast adalah one-to-all communication. Artinya pengiriman data yang diterima oleh semua host pada broadcast yang sama. Contohnya seperti cara kerja HRP, yaitu pengiriman HRP yang dilakukan oleh switch. Oke, kita lanjut pada materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Pada jaringan komputer ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer. Di antaranya adalah switch dan router. Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada satu network yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer pada network yang berbeda. Jadi, jika terdapat 2 PC, itu bisa menggunakan kabelan. Maka kalau ada beberapa perangkat, untuk menghubungkannya bisa menggunakan switch. Untuk jumlah port switch beragam. Di sini kita bisa menghubungkan kabel UTP. Untuk IP address pada kumpulan ini disebut blok subnet yang harus sama agar bisa berkomunikasi atau ping. Misalkan ada blok subnet lagi, maka pada PC blok subnet pertama kita bisa melakukan komunikasi pada PC blok subnet kedua. Jika ingin terhubung antar blok subnet, agar bisa berkomunikasi antara blok subnet 1 dan blok subnet 2. Bertujuan itu dia mau kemana dan melalui mana. Oke, sekian pembahasan bab 4 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.